Persija versus Bayangkara bermain di Stadion Patriot. Thomas Doll tidak masalah. Persija Jakarta dijadwalkan bakal menjamu Bayangkara FC pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 16 Juli mendatang. Sebelumnya, dalam jadwal yang tertera, pertandingan tersebut bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Akan tetapi kabar terbaru, venue pertandingan derby kota Jakarta itu harus berpindah ke Stadion Patriot. Disinyalir perubahan venue terjadi karena pada tanggal yang sama Gelora Bung Karno akan dipakai agenda politik, yakni konsolidasi internal Partai Nasdem. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll turut buka suara terkait perpindahan tersebut. Sebagai seorang pelatih, dirinya tak terlalu mempermasalahkan. Hanya saja ia menilai saat bermain di Gelora Bung Karno, antusias The Jackmania bakal lebih banyak lagi yang datang. Sementara itu, manajemen Persija hari ini mengumumkan secara resmi bahwa laga Persija versus Bayangkara FC resmi akan bergulir di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Manajemen Macan Kemayoran telah mengantongi izin penyelenggaraan pertandingan dari Kepolisian Metro Kota Bekasi. Dalam surat rekomendasinya, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, total jumlah penonton yang diizinkan hadir sekitar 27.000. Sementara itu, Ketum Jakmania datangi Balai Kota DKI minta restu Persija Jakarta main di Jakarta International Stadium. Ketum Jakmania Diki Sumarno datangi Balai Kota DKI Jakarta untuk meminta restu agar Persija bisa bermain di Jakarta International Stadium. Pada tanggal 7 Juli 2023, Ketua Umum The Jackmania dan beberapa supporter Persija mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan mereka bertujuan untuk bertemu dengan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono guna meminta restu agar Persija Jakarta dapat bermain di Jakarta International Stadium. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas rencana Persija untuk menjadikan JIS sebagai home base klub mereka. Dalam pertemuan tersebut, Diki menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan mereka adalah untuk menjalin silaturahmi dengan pemerintah Provinsi DKI dan mendapatkan dukungan agar Persija dapat bermain di Liga 1. Diki juga menyampaikan keinginan mereka agar JIS menjadi stadion kandang bagi Persija. Pemerintah Provinsi DKI merespon positif dan berjanji akan menyempurnakan infrastruktur di sekitar JIS untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang menuju stadion. Dalam diskusi tersebut, Diki dan tim Jakmania berdiskusi dengan pihak pemerintah Provinsi DKI tentang bagaimana menjalin kerjasama yang baik antara Persija dan pemerintah dalam hal penggunaan JIS. Mereka berharap agar JIS dapat digunakan oleh Persija dan berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah Provinsi DKI untuk mendukung rencana tersebut. Pihak Jackmania juga mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Diki menegaskan bahwa kedatangannya untuk bertemu Heru Budi tidak ada kaitannya dengan politik atau perbincangan tentang renovasi JIS. Pertemuan tersebut semata-mata untuk meminta dukungan dari pemerintah Provinsi DKI terkait Persija, termasuk penentuan home base klub. Mereka fokus pada bagaimana cara menjadikan Persija memiliki rumah di Jakarta tanpa memperdulikan masalah politik atau hal-hal lainnya. Kunjungan Ketua Umum The Jackmania Diki Sumarno dan beberapa supporter Persija ke Balai DKI itu merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi DKI agar Persija dapat bermain di JIS. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas rencana Persija untuk menjadikan JIS sebagai home base klub mereka. Dukungan dari pemerintah Provinsi DKI sangat penting untuk menyempurnakan infrastruktur di sekitar JIS dan memastikan kenyamanan bagi masyarakat yang menuju stadion. Persija Jakarta, salah satu tim sepak bola paling terkenal di Indonesia, sedang bersiap untuk menghadapi kompetisi Liga 1. Namun mereka masih menghadapi beberapa kendala terkait pemain asing yang akan bergabung dalam skuad mereka.
Persija Jakarta telah merekrut 3 pemain asing untuk musim ini, yaitu Ondrej Kudela, Marco Simic, dan Ryo Matsumura. Ketiganya telah bergabung dengan tim dan ikut dalam latihan di bawah arahan pelatih Thomas Doll. Meskipun sudah ada 3 pemain asing yang direkrut, Persija Jakarta masih memiliki 3 kuota pemain asing yang belum terisi. Dari 3 kuota tersebut, 2 diantaranya dapat diisi oleh pemain asing bebas, sedangkan 1 kuota lagi harus diisi oleh pemain asal Asia Tenggara. Persija Jakarta terlihat tertinggal dari tim-tim lain dalam hal mendatangkan pemain asing baru. Pada pertandingan pekan pertama Liga 1, Persija Jakarta hanya menggunakan 1 pemain asing, yaitu Ryo Matsumura saat melawan PSM Makassar. Sementara itu, Ondrej Kudela dan Marco Simic tidak diturunkan dalam pertandingan tersebut. Marco Simic mengalami kendala administrasi sehingga tidak dapat bermain, sedangkan Ondrej Kudela belum pulih sepenuhnya dari cedera. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memiliki harapan besar agar pemain asing baru segera bergabung dengan tim. Ia sudah berkoordinasi dengan manajemen Persija terkait perekrutan pemain asing baru. Thomas Doll menyadari ada beberapa hal yang menghambat proses perekrutan tersebut, dan ia berharap agar semua proses berjalan dengan cepat agar tim bisa menjadi lengkap. Thomas Doll juga mengungkapkan bahwa beberapa pemain asing yang belum bergabung masih berlibur, sehingga tidak dapat bergabung dengan tim dengan segera. Ia berharap agar pemain-pemain tersebut segera kembali dan siap menjalani latihan bersama tim setelah liburan. Thomas Doll mengatakan bahwa proses perekrutan pemain asing tidak semudah yang dibayangkan, dan situasi ini telah dijelaskan dalam konferensi pers sebelumnya.